Om Swastiastu, salam bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya Niwayan Supartini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Kesiut, Kabupaten Tabanan. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, menurut Tomlinson 2021, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid, yang artinya pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, semua anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasinya pasti berbeda-beda. Nah, disinilah usaha guru untuk mendapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut: kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Berkaitan dengan kesiapan belajar murid atau readiness, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui untuk mempelajari materi baru. Kedua adalah minat murid. Bapak Ibu Guru tentu tahu, setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 3. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar murid, kecerdasan majemuk. Tentunya semua profil belajar murid ini antara anak yang satu dengan yang lainnya adalah berbeda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membuat raport murid kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Terdapat 3 strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih satu strategi ini atau mengkombinasikan dari ketiga strategi tersebut. Diferensiasi konten berkaitan dengan yang kita ajarkan seperti materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih atau memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajarinya.
Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Demikian pemaparan materi modul 2.1. Semoga Bapak Ibu terinspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia.